Halo Bapak Ibu dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat. Pertama-tama, pernah nggak, Bapak atau Ibu, baru tidur sebentar? Sudah harus bangun lagi ke kamar mandi? Atau malah bisa sampai 2, 3, bahkan 4 kali semalam? Kalau iya, berarti Bapak Ibu sedang mengalami kondisi yang disebut nokturia, atau sering buang air kecil di malam hari. Masalah ini memang sangat umum terjadi, terutama di usia 50 tahun ke atas. Tapi jangan salah, anak muda pun bisa mengalaminya. Dan meskipun kelihatannya sepele, nokturia bisa bikin kualitas tidur terganggu, badan jadi cepat lelah, dan bahkan meningkatkan risiko jatuh saat ke toilet, terutama bagi lansia. Lalu pertanyaannya, apakah harus selalu minum obat? Jawabannya, belum tentu. Karena ternyata, ada beberapa sayuran alami yang bisa membantu mengurangi frekuensi buang air kecil malam hari, tanpa efek samping seperti obat kimia. Dan itulah yang akan kita bahas di video ini. 5 sayuran terbaik untuk bantu mengurangi atau bahkan menghentikan nokturia. Bukan cuma dari luar negeri, tapi juga yang mudah kita temukan di pasar atau kebun sendiri. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin tanya dulu, apa sayur favorit Bapak Ibu di rumah? Dan apakah ada yang rutin dimakan saat malam hari? Tulis ya di kolom komentar. Nanti saya akan baca-baca juga, siapa tahu bisa jadi tambahan inspirasi untuk video berikutnya. Langsung saja, yuk kita mulai dari penjelasan singkat. Kenapa sih kita bisa sering pipis malam? Bapak Ibu, normalnya manusia dewasa itu tidak perlu terbangun berkali-kali di malam hari hanya untuk buang air kecil. Tapi ketika kondisi ini mulai sering terjadi, setiap malam, bahkan lebih dari 2 kali, maka bisa jadi kita sedang mengalami yang namanya nokturia. Apa penyebabnya? Pertama, karena penurunan hormon antidiuretik, ADH. Hormon ini fungsinya menahan produksi urin di malam hari. Tapi seiring bertambahnya usia, produksinya bisa menurun, sehingga tubuh tetap bikin banyak urin meskipun kita sedang tidur. Kedua, kapasitas kandung kemih menurun. Kandung kemih lansia cenderung lebih cepat, penuh, dan sensitif, sehingga muncul rasa ingin buang air kecil meski volume urinenya belum banyak. Ketiga, adanya gangguan kesehatan seperti diabetes, infeksi saluran kemih, ISK, pembesaran prostat pada pria. Bahkan gagal jantung ringan bisa memicu penumpukan cairan yang dilepaskan saat kita berbaring. Keempat, gaya hidup. Minum terlalu banyak air, teh, atau kopi menjelang tidur. Makan buah berair tinggi atau makanan asin pada malam hari. Konsumsi obat-obatan tertentu yang bersifat diuretik, peluruh cairan, seperti obat darah tinggi. Nah, kabar baiknya, ada beberapa sayuran alami yang terbukti membantu tubuh mengelola cairan dengan lebih baik. Bahkan, beberapa bisa membantu menenangkan otot kandung kemih, mengontrol gula darah, hingga mengurangi iritasi saluran kemih. Dan kabar lebih baiknya lagi, sebagian besar dari sayuran ini bisa kita temukan di dapur kita sendiri. Jadi pastikan tonton sampai habis ya, karena di akhir video nanti saya juga akan bagikan tips waktu makan sayur agar tidak bikin bolak-balik kamar mandi. Sekarang, yuk kita mulai dari sayur pertama yang sangat direkomendasikan untuk masalah nokturia, seledri. Bapak Ibu, sayur pertama yang bisa membantu mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari adalah seledri. Ya, sayuran yang biasanya cuma dipakai sebagai taburan sop ini, ternyata menyimpan manfaat luar biasa untuk kesehatan saluran kemih kita. Kenapa seledri bisa membantu masalah pipis malam? Seledri dikenal sebagai diuretik alami ringan. Mungkin Bapak Ibu berpikir, loh, kalau diuretik, bukannya malah bikin pipis terus. Betul. Tapi justru karena sifatnya ringan dan menyeimbangkan kadar cairan dalam tubuh, seledri membantu mengeluarkan kelebihan cairan di siang atau sore hari, sehingga malamnya kita tidak merasa penuh atau kebelet lagi. Selain itu, seledri mengandung apigenin dan luteolin, 2 antioksidan yang bersifat antiinflamasi, kalium dan magnesium, yang membantu relaksasi otot kandung kemih. Serat larut, yang membantu mengontrol gula darah, penyebab utama nokturia pada lansia. Jadi selain membantu keseimbangan cairan, seledri juga ikut menenangkan otot di sekitar saluran kemih, dan membantu mencegah tekanan yang membuat kita ingin buang air kecil. Apa kata penelitian? Dalam Jurnal Journal of Medicinal Food tahun 2015,
Disebutkan bahwa ekstrak seledri berpotensi meredakan gejala pembesaran prostat, BPH, pada pria. Pada studi praklinis tersebut, seledri menunjukkan efek merilekskan otot polos kandung kemih dan memperbaiki aliran urin. Studi lain dari Phytotherapy Research juga menyebutkan bahwa konsumsi seledri secara teratur tidak hanya membantu mengontrol tekanan darah, tetapi juga mengurangi produksi urin berlebih saat malam hari, terutama pada penderita hipertensi ringan. Artinya, seledri punya dua sisi manfaat. Bantu aliran urin jadi lancar di siang hari, dan kurangi tekanan atau dorongan berlebih di malam hari. Cara konsumsi seledri untuk hasil terbaik. Berikut beberapa cara sehat dan sederhana yang bisa Bapak Ibu coba. Jus seledri sore hari. Cukup 2 batang seledri segar, setengah apel, 1/2 gelas air. Blender tanpa gula, minum jam 4-5 sore. Cocok dikonsumsi 2-3 kali seminggu. Tambahkan ke dalam sup atau tumisan. Iris halus dan campurkan di sup bening atau sayur lodeh. Masukkan di akhir masakan agar tidak hilang gizinya. Seledri kukus dengan perasan jeruk nipis. Ini cara yang digunakan oleh beberapa penderita hipertensi sebagai terapi alami. Direbus sebentar, lalu diberi perasan jeruk nipis atau lemon. Tips penting. Hindari konsumsi seledri mentah dalam jumlah besar jika perut Bapak Ibu sensitif, karena bisa menyebabkan gas atau kembung ringan. Peringatan konsumsi. Meski tergolong aman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seledri bersifat diuretik, jadi jangan dikonsumsi berlebihan. Jika terlalu banyak, bisa menyebabkan dehidrasi atau kekurangan natrium. Penderita tekanan darah rendah sebaiknya berhati-hati karena seledri bisa menurunkan tekanan darah lebih lanjut. Jika Bapak Ibu sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, konsumsi seledri secara berlebihan bisa mempengaruhi kinerja obat tersebut. Wanita hamil disarankan membatasi konsumsi bagian biji atau ekstrak seledri, karena dapat merangsang kontraksi rahim. Jadi, konsumsilah dalam porsi wajar, dan sebaiknya tidak setiap hari. Cukup 2-3 kali seminggu dalam jumlah kecil. Kesimpulannya, seledri bukan cuma pelengkap masakan. Tapi jika dikonsumsi dengan benar, bisa membantu tubuh mengatur cairan secara alami, mengurangi tekanan pada kandung kemih, dan membantu tidur malam jadi lebih nyenyak tanpa gangguan pipis terus-menerus. Sekarang, mari kita lanjut ke sayur kedua yang juga sangat terkenal karena kemampuannya membantu kerja ginjal dan mengurangi penumpukan cairan, labu siam. Bapak Ibu, sayur berikutnya yang patut kita perhatikan dalam upaya mengurangi buang air kecil malam hari adalah labu siam. Sayuran ini sering dianggap biasa saja, padahal khasiatnya luar biasa untuk kesehatan ginjal, tekanan darah, dan saluran kemih. Kenapa labu siam? Labu siam memiliki kandungan air yang tinggi, tetapi justru tidak membuat kandung kemih bekerja berlebihan, karena airnya terserap perlahan oleh tubuh. Selain itu, labu siam mengandung kalium, yang membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Serat larut, baik untuk pencernaan dan menjaga kadar gula darah. Zat antiinflamasi, yang bisa membantu mengurangi iritasi pada saluran kemih. Labu siam juga memiliki efek diuretik ringan alami, yang artinya membantu tubuh membuang kelebihan cairan di waktu yang tepat, idealnya saat siang atau sore hari, bukan malam. Penelitian terkait. Dalam sebuah studi dari Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, ekstrak labu siam menunjukkan potensi sebagai penurun tekanan darah dan peluru urin alami tanpa merusak ginjal. Efek ini membantu mengurangi retensi cairan, sehingga volume urin di malam hari bisa berkurang secara alami. Penelitian lain menyebutkan bahwa labu siam mengandung flavonoid, senyawa alami yang bisa membantu merilekskan dinding saluran kemih dan menurunkan peradangan ringan di kandung kemih. Artinya, selain aman dikonsumsi setiap hari, labu siam justru membantu tubuh mengatur distribusi cairan secara alami, sehingga tidak menumpuk di malam hari. Cara konsumsi labu siam untuk lansia. Tumis labu siam sederhana. Iris tipis labu siam, tumis dengan sedikit minyak kelapa dan bawang putih. Tambahkan daun salam atau kencur untuk aroma. Jangan terlalu asin, cukup sejumput garam Himalaya atau bisa tanpa garam. Sayur bening labu siam. Kombinasi labu siam dengan wortel, daun bawang, dan sedikit bawang putih. Dimasak dengan air kaldu rebusan ayam kampung atau cukup air mineral. Cocok dikonsumsi sore hari sebelum pukul 6 petang. Labu siam kukus. Potong-potong dan kukus selama 10 menit.
Bisa dimakan sebagai camilan sore dengan sambal tomat rebus. Ringan, rendah kalori, dan sangat aman untuk lambung. Tips: kombinasikan labu siam dengan sedikit protein seperti tahu rebus atau telur rebus untuk menjaga kestabilan gula darah di malam hari. Peringatan konsumsi labu siam. Meski labu siam sangat aman dikonsumsi sehari-hari, tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Labu siam bisa menurunkan tekanan darah secara alami. Jadi, bagi bapak ibu yang tekanan darahnya sudah rendah, sebaiknya konsumsi dalam porsi kecil dulu sambil dipantau. Jika dikonsumsi mentah sebagai lalapan, wajib dicuci bersih, karena kulitnya bisa menyerap pestisida atau kotoran jika tidak dicuci dengan air mengalir. Hindari memasak labu siam dengan banyak garam atau kaldu bubuk kemasan, karena itu bisa menghilangkan manfaat alaminya dan justru memperparah retensi cairan. Kesimpulan: labu siam bukan sekadar pelengkap sayur lodeh. Dengan kandungan nutrisinya, ia bisa menjadi sayur utama yang membantu tubuh mengatur cairan, menurunkan tekanan darah ringan, dan mengurangi keinginan pipis malam secara perlahan tapi konsisten. Cocok banget untuk disantap oleh lansia yang ingin tidur nyenyak tanpa gangguan ke toilet terus-terusan. Selanjutnya, kita akan membahas satu sayuran yang agak kontroversial. Pahit, tapi penuh khasiat, terutama untuk yang mengalami nokturia karena kadar gula darah tidak stabil. Yap, kita akan bahas pare atau pria. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sayuran ketiga yang manfaatnya sangat kuat untuk mengurangi buang air kecil di malam hari, terutama jika penyebab utamanya adalah gula darah tinggi. Sayur ini rasanya pahit, dan memang banyak yang tidak suka. Tapi jangan salah, justru rasa pahit inilah yang jadi sumber manfaat utamanya. Yap, yang kita maksud adalah pare, atau dalam beberapa daerah disebut juga pria. Mengapa pare bermanfaat untuk mengurangi nokturia? Pare mengandung senyawa aktif seperti charantin, yang membantu menurunkan kadar gula darah. Polipeptida P, semacam insulin nabati alami. Vicine, senyawa yang mendukung fungsi pankreas. Ketiga zat ini bekerja bersama untuk mengatur kadar gula darah dan mengurangi tekanan pada ginjal, yang secara tidak langsung mengurangi frekuensi buang air kecil. Kenapa ini penting? Karena saat gula darah tinggi, tubuh akan mencoba membuangnya lewat urin, dan inilah yang menyebabkan orang dengan diabetes sering buang air kecil, termasuk saat malam hari. Jadi, dengan membantu mengontrol gula darah, pare juga mengurangi beban pada ginjal dan kandung kemih. Apa kata penelitian? Sebuah penelitian dalam Journal of Ethnopharmacology menemukan bahwa ekstrak pare efektif menurunkan kadar glukosa darah pada penderita diabetes tipe 2. Sementara studi lain dari Diabetes Research and Clinical Practice menunjukkan bahwa konsumsi pare secara rutin dalam jumlah kecil dapat membantu menstabilkan gula darah puasa dan sesudah makan. Dengan gula darah yang lebih terkontrol, produksi urin yang berlebih pun ikut berkurang, terutama di malam hari. Efeknya, tidur jadi lebih nyenyak, kandung kemih lebih tenang. Cara konsumsi pare yang aman tidak terlalu pahit. Tumis pare dengan tempe. Iris pare tipis, rendam dulu dengan garam selama 10 menit, lalu bilas. Tumis dengan bawang putih dan tempe potong kecil. Tambahkan sedikit air agar tidak terlalu kering. Pare rebus dengan sambal tomat. Potong-potong, rebus pare selama 3-5 menit. Sajikan dengan sambal tomat rebus dan nasi merah. Cocok disantap sore hari agar tidak mengganggu tidur. Jus pare, untuk yang sudah terbiasa. Gunakan pare muda, buang bijinya. Blender dengan setengah apel dan air jeruk nipis untuk mengurangi pahit. Minum maksimal 2 kali seminggu saja. Waktu terbaik untuk konsumsi pare adalah siang atau sore hari, supaya kerja insulin alami dari pare berlangsung sebelum malam, dan tidak menyebabkan gula darah terlalu rendah saat tidur. Peringatan konsumsi. Meski manfaat pare sangat besar, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Penderita hipoglikemia, gula darah rendah, sebaiknya tidak mengonsumsi pare berlebihan, karena bisa menyebabkan pusing, lemas, dan gemetar. Wanita hamil disarankan untuk menghindari pare mentah atau dalam bentuk ekstrak, karena ada risiko stimulasi rahim, meskipun jarang terjadi. Konsumsi pare berlebihan bisa menyebabkan gangguan pencernaan, seperti kram perut atau diare ringan. Jangan dikonsumsi setiap hari. Cukup 2-3 kali seminggu dalam jumlah kecil sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Kesimpulan. Pare memang tidak populer karena rasanya pahit,
Tapi justru rasa pahit itulah yang menjadi kunci dari kekuatannya sebagai penyeimbang gula darah dan pelindung ginjal. Bagi bapak ibu yang mengalami buang air kecil malam karena kadar gula yang tidak stabil, pare bisa menjadi solusi alami yang sangat bermanfaat, asal dikonsumsi dengan cara yang benar dan tidak berlebihan. Selanjutnya, kita akan bahas sayuran keempat yang kaya akan warna merah ungu, tinggi zat besi, dan ternyata juga bisa bantu menenangkan kandung kemih dan memperkuat dindingnya. Apa itu? Kita akan lanjut ke bayam merah. Bapak Ibu, kita sampai di sayuran keempat yang sangat dianjurkan untuk membantu mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari, yaitu bayam merah. Mungkin Bapak Ibu lebih akrab dengan bayam hijau. Tapi bayam merah, yang warnanya lebih mencolok dan sering disebut juga sebagai bayam ungu di beberapa daerah, ternyata punya khasiat tambahan yang sangat penting untuk kesehatan kandung kemih dan ginjal. Mengapa bayam merah cocok untuk nokturia? Bayam merah mengandung zat yang disebut betasianin, pigmen merah ungu yang bersifat antioksidan tinggi dan antiinflamasi, sangat baik untuk melindungi jaringan tubuh termasuk saluran kemih. Selain itu, bayam merah juga mengandung zat besi dan folat, penting untuk produksi sel darah merah dan sirkulasi cairan. Kalium, untuk membantu menstabilkan tekanan darah. Magnesium, yang membantu otot kandung kemih tetap rileks. Satu hal yang menarik, bayam merah juga membantu memperkuat dinding kandung kemih dan memperbaiki sensitivitasnya, sehingga bisa mengurangi rasa ingin buang air kecil terlalu sering, terutama di malam hari saat kita sedang beristirahat. Apa kata penelitian? Sebuah studi yang dimuat dalam Food Chemistry, 2014, menyatakan bahwa bayam merah memiliki kandungan antioksidan lebih tinggi dibanding bayam hijau. Kandungan ini berperan besar dalam melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan akibat stres oksidatif. Dalam studi lain yang dilakukan oleh tim peneliti dari Asia Tenggara, konsumsi rutin bayam merah terbukti menurunkan inflamasi ringan di ginjal dan membantu meningkatkan daya serap air tubuh, sehingga cairan tidak langsung dibuang lewat urin. Artinya, dengan makan bayam merah, cairan dalam tubuh lebih banyak yang disimpan dan dipakai untuk metabolisme, bukan dibuang saat malam. Cara konsumsi bayam merah. Sayur bening bayam merah. Rebus bayam merah dengan bawang putih, sedikit temu kunci, dan jagung manis. Tambahkan sedikit garam alami. Sajikan saat hangat di sore hari. Tumis bayam merah dengan tahu. Iris kasar bayam merah, tumis sebentar dengan tahu putih. Tambahkan sedikit air dan kecap asin untuk rasa gurih. Ini bisa menjadi lauk sehat yang rendah garam. Smoothie bayam merah. Ambil 1 genggam bayam merah muda, blender dengan apel hijau dan jeruk nipis. Tidak perlu tambahan gula. Minum sebagai menu selingan jam 3-5 sore. Konsumsi sayur bayam merah paling baik dilakukan di sore hari sebelum pukul 6 sore, agar manfaatnya terasa dan tidak membebani ginjal saat malam. Peringatan konsumsi. Meskipun tergolong sangat aman, tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bayam merah tinggi oksalat, jadi bagi bapak ibu yang punya riwayat batu ginjal, sebaiknya tidak dikonsumsi setiap hari. Hindari mengonsumsi bayam merah bersamaan dengan makanan tinggi kalsium seperti susu, karena oksalat bisa mengganggu penyerapan kalsium. Sebaiknya tidak dipanaskan ulang, karena senyawa nitrat dalam bayam bisa berubah jadi senyawa berbahaya jika dipanaskan berkali-kali. Kesimpulan. Bayam merah bukan hanya cantik warnanya, tapi juga kuat manfaatnya. Kandungan antioksidannya tinggi, membantu memperkuat dinding kandung kemih, melancarkan aliran darah, dan menjaga tubuh tetap terhidrasi tanpa harus sering ke kamar mandi di malam hari. Bagi bapak ibu yang merasa kandung kemihnya sensitif, atau sering merasa nggak kuat nahan pipis saat tidur malam, cobalah konsumsi bayam merah 2-3 kali seminggu. Rasakan perbedaannya. Nah, sekarang kita lanjut ke sayur terakhir yang rasanya lezat, mudah ditemukan, dan ternyata punya efek menenangkan otot kandung kemih sekaligus membantu tidur lebih nyenyak. Sayur apakah itu? Kita akan bahas di bagian berikutnya, kembang kol. Bapak Ibu, kita sampai di sayuran terakhir dalam daftar kita hari ini, kembang kol. Sayur berwarna putih ini sering terlihat sederhana, tapi jangan anggap remeh. Kembang kol mengandung senyawa pelindung saluran kemih, serta membantu menenangkan sistem saraf yang mengatur fungsi kandung kemih. Kalau Bapak Ibu sering terbangun malam karena tiba-tiba ingin buang air kecil, padahal sudah tidak minum banyak sebelum tidur, kembang kol bisa jadi sahabat baru yang membantu mengatasi hal ini secara bertahap. Manfaat kembang kol untuk nokturia. Kembang kol kaya akan
vitamin C dan K, yang memperkuat sistem imun dan memperbaiki jaringan. Kolin, nutrisi penting yang membantu kerja otak dan saraf, termasuk mengatur fungsi kandung kemih. Glukosinolat, senyawa alami yang membantu detoksifikasi ringan pada ginjal dan hati. Serat larut, yang membantu mengatur pencernaan dan keseimbangan cairan tubuh. Yang menarik, kolin dalam kembang kol membantu mengatur sinyal antara otak dan kandung kemih. Ini penting untuk orang dewasa dan lansia, karena semakin bertambah usia, hubungan saraf antara otak dan kandung kemih cenderung melemah, sehingga sinyal ingin pipis jadi tidak akurat. Kadang baru isi sedikit, sudah terasa penuh. Kembang kol membantu mengurangi sensitivitas berlebihan ini, sehingga tubuh hanya mengirimkan sinyal saat benar-benar perlu buang air kecil. Apa kata penelitian? Sebuah studi yang diterbitkan dalam Nutrition Reviews menyebutkan bahwa konsumsi makanan tinggi kolin dapat membantu menormalkan aktivitas saraf otonom, termasuk saraf yang mengatur aktivitas kandung kemih. Dengan kata lain, kembang kol berpotensi mengurangi kejadian buang air kecil yang tidak terkontrol di malam hari. Studi lain dalam Journal of Urology mencatat bahwa kekurangan kolin dan vitamin K bisa berkontribusi terhadap gangguan kandung kemih ringan, terutama di usia 60 tahun ke atas. Jadi, bukan hanya membantu kesehatan ginjal, kembang kol juga mendukung kerja saraf dan sistem kontrol otot yang bertugas, mengunci kandung kemih dengan baik saat tidur. Cara konsumsi kembang kol. Kembang kol kukus dengan minyak zaitun. Potong kecil, kukus 5-6 menit. Teteskan sedikit minyak zaitun dan perasan jeruk nipis. Cocok untuk makan malam ringan. Sup kembang kol. Rebus kembang kol dengan bawang putih, daun bawang, dan sedikit wortel. Tambahkan kaldu ayam kampung jika tersedia. Sajikan hangat, idealnya jam 6 sore. Kembang kol panggang. Potong dadu kecil, taburi dengan sedikit lada hitam dan rempah kering. Panggang di oven 180 derajat Celcius selama 15 menit. Bisa disajikan sebagai lauk pengganti nasi untuk malam hari. Konsumsi kembang kol sangat baik dilakukan pada sore hingga malam hari, karena efek relaksasi sarafnya bisa membantu tidur lebih nyenyak. Peringatan konsumsi. Kembang kol dapat menyebabkan gas dan kembung pada sebagian orang, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau dimasak kurang matang. Sebaiknya jangan digoreng, karena proses tersebut justru menghilangkan kolin dan vitamin penting lain. Penderita gangguan tiroid disarankan untuk tidak mengonsumsi kembang kol berlebihan mentah, karena bisa mengganggu penyerapan yodium, meski aman bila dimasak. Kesimpulan. Kembang kol adalah sayur yang diam-diam bekerja secara halus dalam tubuh. Dia menyeimbangkan kerja saraf, membantu relaksasi otot, dan memperkuat koordinasi antara otak dan kandung kemih. Untuk bapak ibu yang merasa sering kebelet pipis, padahal baru buang air sebentar sebelumnya, cobalah menambahkan kembang kol dalam menu malam Anda 2-3 kali seminggu. Dengan kombinasi 5 sayuran yang telah kita bahas, tubuh akan lebih mampu mengatur cairan, mengurangi tekanan pada ginjal, dan membantu tidur lebih tenang tanpa sering ke toilet di malam hari. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah mengetahui 5 jenis sayuran yang bisa membantu menghentikan kebiasaan sering buang air kecil di malam hari, nokturia, sekarang kita masuk ke bagian yang tak kalah penting. Kapan waktu terbaik untuk mengonsumsi sayuran-sayuran ini agar manfaatnya maksimal dan tidak malah membuat tidur terganggu? Karena kalau waktu konsumsinya salah, bisa-bisa justru efeknya kebalik, badan terasa kembung, perut jadi aktif di malam hari, atau malah perut terasa tidak nyaman saat berbaring. Satu waktu ideal, siang ke sore, bukan malam hari. Secara umum, waktu terbaik untuk mengonsumsi sayuran, terutama yang bersifat melancarkan pencernaan dan cairan, adalah antara pukul 11 hingga pukul 17.30 sore. Mengapa? Karena sistem pencernaan sedang aktif, enzim-enzim tubuh sedang bekerja optimal. Ginjal masih memiliki waktu cukup lama untuk menyaring dan mengatur cairan, sebelum masuk waktu tidur. Konsumsi sayur terlalu malam bisa menyebabkan perut kembung, terutama jika dikonsumsi mentah atau berserat tinggi. Jadi, misalnya, daun seledri, mentimun, pare baik dikonsumsi saat makan siang. Bayam merah, kembang kol idealnya dikonsumsi sore hari, maksimal pukul 6 sore. 2. Hindari konsumsi sayur terlalu dekat waktu tidur. Beberapa lansia memiliki kebiasaan makan malam pukul 8 atau bahkan 9 malam.
Kalau menu makan malamnya tinggi serat dan mengandung banyak air, seperti sayur berkuah atau lalapan mentah, ini bisa memicu kandung kemih aktif di malam hari. Maka sebaiknya hindari konsumsi sayur setelah pukul 7 malam, terutama yang bersifat diuretik seperti seledri dan mentimun. Bila ingin makan malam, pilih menu sayur kukus atau tumis ringan, tanpa kuah, dan porsinya kecil saja. 3. Kombinasi yang tepat. Supaya manfaatnya maksimal, Bapak Ibu bisa mengombinasikan 2 jenis sayuran dalam satu waktu makan. Misalnya, makan siang, paret tumis seledri. Makan sore, bayam merah, kembang kol kukus. Yang penting, jangan konsumsi semua sekaligus dalam satu waktu. Tubuh perlu adaptasi terhadap kandungan serat dan zat aktif masing-masing sayuran. Tips tambahan. Minum air putih cukup di pagi dan siang hari, lalu kurangi setelah pukul 7 malam. Ini akan membantu kandung kemih tetap tenang saat malam. Hindari kopi, teh, dan buah tinggi air seperti semangka atau melon setelah sore, karena itu juga bisa memicu buang air kecil malam. Jika memungkinkan, berikan jeda 3 jam antara waktu makan sayur dengan waktu tidur. Contoh, makan sayur sore pukul 17.30. Tidur malam pukul 21 atau pukul 22. Jadi tubuh masih sempat mencerna dan menyerap kandungan gizinya, tanpa harus membuang cairan berlebihan saat tidur. Kesimpulan. Mengatur jenis sayuran saja belum cukup, kita juga harus tahu kapan waktu terbaik mengonsumsinya agar manfaatnya tidak berubah jadi gangguan. Konsumsi sayuran sehat di waktu yang tepat membantu tubuh menyerap manfaatnya secara alami, dan menghindari efek samping seperti kembung atau sering buang air kecil. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke tips tambahan yang bisa dilakukan di malam hari sebelum tidur untuk membantu tubuh lebih tenang, kandung kemih lebih stabil, dan tidur pun jadi lebih nyenyak. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas 5 sayuran terbaik dan waktu konsumsinya, sekarang saatnya kita bahas tips sederhana namun sangat efektif untuk membantu Bapak Ibu tidak lagi sering terbangun malam karena buang air kecil. Karena mengandalkan makanan saja tidak cukup. Pola tidur, kebiasaan malam hari, dan cara mengatur cairan tubuh juga sangat berpengaruh terhadap nokturia, kondisi sering buang air kecil saat tidur malam. Berikut ini beberapa kebiasaan ringan yang bisa diterapkan mulai malam ini juga. 1. Kurangi minum air 2 jam sebelum tidur. Air memang penting, tapi jika diminum terlalu dekat dengan waktu tidur, tubuh belum sempat menyerap atau mengolah cairannya. Akibatnya, kandung kemih cepat penuh dan kita pun terbangun untuk buang air kecil. Solusi. Minum air cukup di pagi dan siang hari, bukan ditumpuk di malam hari. Hindari minum lebih dari 100 ml dalam 2 jam sebelum tidur. Bila haus di malam hari, cukup kumur atau minum 1-2 teguk saja. 2. Hindari minuman perangsang kandung kemih. Beberapa jenis minuman bersifat diuretik, artinya merangsang ginjal untuk membuang cairan. Bila dikonsumsi sore atau malam, bisa memicu nokturia. Hindari minuman berikut setelah pukul 5 sore. Kopi, teh, terutama teh hijau atau teh hitam. Minuman bersoda. Minuman energi atau isotonik. Sebagai gantinya, konsumsi air rebusan jahe, air hangat biasa, atau infused water lemon di siang hari. 3. Lakukan peregangan ringan sebelum tidur. Peregangan atau senam ringan selama 5-10 menit dapat membantu melemaskan otot kandung kemih dan sekitarnya, menenangkan sistem saraf, mengurangi tekanan internal pada perut dan pinggul. Coba lakukan gerakan sederhana seperti duduk bersila, lalu condongkan tubuh ke depan pelan-pelan. Angkat kaki ke atas tembok selama 5 menit sambil telentang. Gerakan legs up the wall. Latihan pernapasan dalam, tarik napas 4 hitungan, tahan 4 hitungan, buang napas 6 hitungan. 4. Latih kandung kemih untuk menahan lebih lama. Sebagian orang menjadi terlalu sensitif terhadap sinyal dari kandung kemih. Padahal kadang belum penuh, tapi sinyal, ingin pipis, sudah muncul. Untuk melatihnya kembali. Bila siang hari ingin buang air kecil, tunda sekitar 10 menit saja sebelum ke toilet. Lakukan ini secara bertahap 1-2 kali sehari, jangan dipaksakan. Tujuannya, kandung kemih belajar untuk tidak mudah kaget, dan bisa menahan dengan lebih nyaman. 5. Angkat kaki 30 menit sebelum tidur. Ini mungkin terdengar aneh, tapi sangat bermanfaat. Pada lansia,
Cairan sering terkumpul di bagian bawah tubuh, kaki dan betis, akibat gravitasi dan melemahnya sirkulasi. Saat berbaring, cairan ini naik ke atas dan disaring ginjal, sehingga membuat kita ingin pipis malam. Solusi: duduk santai sambil mengangkat kaki ke atas bantal selama 15-30 menit sebelum tidur. Ini membantu cairan diserap perlahan sebelum tidur, tidak mendadak saat malam. Kesimpulan: Bapak Ibu sering terbangun karena ingin buang air kecil bukan hanya mengganggu tidur, tapi juga bisa menyebabkan tubuh lemas, tekanan darah turun, bahkan memperparah kelelahan harian. Dengan kombinasi konsumsi sayuran yang tepat, waktu makan yang pas, dan kebiasaan sederhana malam hari, insya Allah tubuh bisa kembali menyesuaikan diri, dan kualitas tidur pun jadi lebih baik. Bapak Ibu dan sahabat sehat dimanapun berada. Kita sudah sampai di akhir pembahasan panjang hari ini tentang 5 sayuran terbaik untuk membantu menghentikan kebiasaan sering buang air kecil di malam hari, atau nokturia. Kita tadi sudah membahas sayuran seperti seledri, mentimun, pare, bayam merah, dan kembang kol. Waktu terbaik mengonsumsinya, terutama siang hingga sore. Sampai kebiasaan sederhana malam hari yang bisa dilakukan agar tidur lebih tenang, tanpa bolak-balik ke kamar mandi. Dan ingat ya, Bapak Ibu, semua ini bukan solusi instan. Tapi kalau kita lakukan rutin, perlahan-lahan tubuh akan beradaptasi. Kandung kemih tidak lagi terlalu sensitif, dan kualitas tidur pun akan kembali terasa seperti dulu. Tidur nyenyak itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Dan kita semua berhak mendapatkannya, apalagi di usia lanjut. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami sering terbangun karena ingin pipis malam, atau punya kebiasaan yang berhasil membantu tidur jadi lebih baik, boleh dong cerita di kolom komentar? Siapa tahu pengalaman Bapak Ibu bisa jadi inspirasi juga bagi yang lain. Dan untuk yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa absen ya di komentar. Dari kota mana Bapak Ibu menonton? Channel ini banyak diisi penonton usia matang dari seluruh Indonesia, dan kami senang sekali bisa saling menyapa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang sudah setia nonton sampai akhir. Salam hangat untuk Ibu Sumiati di Wonosobo, Pak Karsono di Samarinda, Ibu Yati dari Padang, dan semua teman-teman lansia dan keluarga yang selalu semangat menjaga kesehatan secara alami. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan informasi penting lain seputar kesehatan lansia. Karena ingat, kesehatan tidak selalu harus mahal. Kadang kuncinya ada di dapur, dan bisa dimulai hari ini juga, dengan 1 piring sayur. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap bermanfaat, dan semoga malam ini tidurnya nyenyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.